Kan Gubernur Lampung sempat melakukan intimidasi Pak Gu kepada orang tua Bima, tanggapannya gimana Pak Gu? Yang beredar sekarang ini Pak Gu. Ditanya aja sama orang tuanya Bima. Artinya bener apa Gu? Jokowi berikan atensi atas kritikan Bima yang berujung intimidasi. Warga miskin di Tiga Raksa, Tangerang kecewa. Paket sembako murah justru ludes diborong oleh pegawai pemerintah. Wah, aku merinding. Yo, Mang Santuy people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua topi mangkok In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Nyo, Yes. today ada tiga info yang membagongkan. Apa gitu tuh? kan. Ada dari Bima, ada dari Wadididau dah. Yang terakhir mau update doang kondisi David yang udah pulang. Yes. Gitu ya, di rumahnya ngapain aja sih gitu. Dan udah dicabut ininya, alat bantu pernafasannya gitu kan. Bahkan kalau sekilas ngeliat kayak sepertinya dia sehat-sehat saja gitu kan. Itu yang bikin kita happy ya. Karena gokil 2 bulan recovery. Goks. Kita meluncur ke yang pertama nih, yang tentang Bima meluncur. Cus. Ada dari faktanya Google 9 jam yang lalu, TikToker Bima Yudo resmi dilaporkan atas dugaan penghinaan usai sebut Lampung Provinsi Dajjal. Katanya dia resmi dilaporkan, Nyo. Astaga. Sama siapa melaporkannya? Sama siapa yang ngelaporin maksudnya gitu kan? Kata netizen tuh yang ini meluncur. Cus. Nih Nyo, katanya sih Ginda Ansori Waika, di mana ini adalah kuasa hukum dari Bapak Gubernur. Hari ini Bapak Gubernur juga dibombardir pertanyaan oleh wartawan gitu. Reaksinya kocak sekali. Tapi kita lihat yang ini dulu kayak gimana nih. Cek-cek Pak. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan terkait dengan hal-hal yang berkembang di masyarakat. Terutama ada tuduhan terhadap saya. Diduga bahwa saya melakukan proses hukum terhadap saudara B ini, dianggap atau diduga disuruh orang lain atau pihak lain. Saya tidak ada kaitannya dengan orang lain. Saya lakukan sendiri, bahwa saya akan memberikan pendidikan yang benar. Bagaimana cara menyampaikan aspirasi yang benar dengan menggunakan kata-kata yang bermartabat. Ya, problematika yang disampaikan oleh saudara B ini soal proyek-proyek mangkrak, jalan di mana-mana bermasalah, terus kemudian soal-soal UN yang kemudian bocor, penegakan hukum yang kemudian belum maksimal, dan korupsi itu serta suap menyuap itu bukan hanya problematika yang terjadi di daerah Lampung saja. Ini yang perlu harus diketahui. Iya. Kenapa? Karena semua ini, fenomena ini, peristiwa ini itu terjadi di berbagai daerah. Iya ngerti, cuman kan si Bima ini lahir di Lampung, jadi nggak salah dong kalau dia komenin tempat kampungnya sendiri gitu. Iya nggak mungkin dong dia nyenggol-nyenggol daerah lain. Dan karena terus dia juga nggak tahu kan yang di daerah lain kayak gimana kan. Dan terus juga gini Nyo, iya itu kan dia udah tahu hal buruk. Iya. Yang nggak cuma terjadi di Lampung, di yang lain juga. Terus kita harus memaklumi gitu adanya korupsi gitu ya kan. Mentang-mentang daerah lain juga ada yang kayak gitu ya. Ya terus gimana gitu kayak. Ya maklumi aja daerah, nggak cuma kita doang kali, yang lain juga gitu. Ya gak gitu dong, kau gitu dibanggain, yang dibanggain tuh iya dong Lampung dong, nggak ada korupsi, bebas korupsi, itu baru dibanggain. Kalau misalnya kayak gitu, ya kita juga nggak ada bedanya. Iya terus apa yang dibanggain? Pusing. Ini video 3 hari yang lalu dia bilang melaporkan hanya untuk memberikan pendidikan, pendidikan kepada Bima, gimana cara mengkritik yang baik yang benar. Gini, hei Bapak, kalau mengkritiknya sopan, baik dan benar, nggak usah jauh-jauh. Yang mancing di kolam itu, di kubangan itu kan kritikan, tapi soft, sarkasme soft gitu kan, nggak nyampe ke telinga pejabat gitu kan. Dari Maret itu kan ya.
Dan akhirnya Bima berinisiatif untuk mengkritik dengan sentuhan-sentuhan yang bisa dibilang wadididau, biar viral, biar nyampe gitu kan. Karena gini, jangan salahin anak-anak milenial yang mengkritik, dibilangnya bahasa kritikannya nggak bagus, bahasa kritikannya nggak sopan gitu. Anda harus mengkoreksi. Apakah kalau bahasanya sopan didengar? Apakah kalau bahasanya sopan terus tidak viral didengar? Tidak seperti itu, Ferguson. Jadi tidak akan ada api. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Sama kan ya gak bisa dipungkirin juga kalau ini generasinya udah beda gitu kan. Jadi ya harus terima juga lah generasi dari yang sekarang otomatis kan kayak pasti kayak penyampaian suaranya tuh lebih banyak di digital gitu kan. Sama gini yo, contohnya memberitahu orang dengan cara baik-baik, sekali, 2 kali, 3 kali nggak didengar, terus begitu dengan cara yang kasar, kencang baru didengar. Itu kan akan akan nempel. Oke, berarti gue ngasih tahu dia harus kencang gitu. Karena sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali lembek nggak didengar kayak gitu. Jadi jangan salahkan yang mengkritik, salahkan yang dikritik. Kenapa kalau baik-baik tidak dengar? Iya. Pusing aja. Ini gak usah dilanjutin emosi nanti. Nextnya Nyo, yang terbaru aja, wawancara dia terbaru. Oke, next. Ini Nyo, bicara dengan Gindansori YK soal pelaporan Bima dan komen tentang Profesor Mahfud MD. Ceki people. Play. Saya sarankan kepada Profesor Mahfud untuk kemudian didengarkan dulu, dilihat dan dibaca dulu videonya. Kira-kira ada nggak kemudian hal yang membuat kemudian wajar dan benar menurut Profesor saya melaporkan itu. Kenapa? Karena nggak mungkin kita melakukan hal yang demikian. Kita ini kan orang hukum, sama-sama orang hukum pasti punya dasar hukum, punya fakta, gitu loh. Dan saya selama ini bekerjanya berdasarkan koridor hukum. Nih sekarang dia minta Pak Mahfud buat nonton videonya. Kalau nggak nonton nggak mungkin Pak Mahfud bilang bagus itu Bima, nggak mungkin. Gini Bapak jangan samakan Bapak dengan sekelas Mahfud MD. Pak Mahfud tuh bukan tipikal yang nyeletuk dulu baru nonton, enggak gitu. Malah nyuruh Pak Mahfud nonton deh. Pasti nanti setuju gua ngelaporin. Justru udah ditonton, makanya setuju sama Bima. Ini kan komentarin Pak Mahfud, ada juga dia komentarin Hotman Paris. Nggak ngerti meluncur. Cus. Nih, tanggapan terhadap Bang Hotman, ceki people. Play. Terus kalau nggak salah ada juga ini pengacara top ini Bung Hotman nih. Ya, beliau merespon situasi yang sekarang dengan kemudian memberikan kesempatan kepada Bima untuk kemudian memberikan keterangan kepada beliau dengan sebenar-benarnya gitu. Dan dia siap untuk kemudian proses mendampingi itu. Langsung ramah Nyo. Tapi mungkin tapi ini aku potong dulu Bang. Aku salfok tadi sama yang nanya. Ini pengacara Hotman, Hotman ya gitu katanya. Hotman. Udah sama Hotman aja udah. Gitu. Gimana Nyo? Panik ya, panik. Karena kita bermain cepet, nggak usah pakai lama. Yang ini kita lihat gubernurnya kayak mana sih? Meluncurut. Cus. Nyo. Yes. Ini Nyo, ada caption mimik wajah Gubernur Lampung auto berubah saat ditanya soal Bima. Ini ceki people. Play. Terkait pemberitaan nasional Pak Gub mengatakan bahwa kan Gubernur Lampung sempat melakukan intimidasi Pak Gub kepada orang tua Bima, tanggapannya gimana Pak Gub? Yang beredar sekarang ini Pak Gub. Ditanya aja ke orang tuanya Bima. Artinya benar apa Gub? Apakah benar Pak Gub? Apakah benar Pak Gub? Apa? Ya terkait pemberitaan nasional intimidasi terhadap orang tua Bima. Pak Gub, sedikit Pak Gub. Apakah benar Pak Gub? Enggak lah. Pak, enggak ya? Jadi yang benar apa Pak Gub? Biasanya orang yang berat banget berkata tidak itu ada apa ya? Ada yang ditutup-tutupi. Karena misalkan nih kan, kalau dia ngomong iya, misalnya faktanya iya, dia ngomong iya. Terus ada keraguan untuk ngomong iya karena takut berdampak ini berdampak itu. Tapi kalau misalkan dia benar-benar tidak, gak usah pakai babi bu, enggak. Iya. Simpel itu. Ini ngapain? Ya tanya sama orang tuanya. Hei, bapak yang gubernur, makanya bapak yang ditanya. Kan kemarin udah ditanya sama orang tuanya kan, sama Pak Juli kan, udah klarifikasi Pak Juli mah. Kan sekarang tunggu dari bapak gubernur yang belum klarifikasi mah. Ini tadi pagi. Terus siang ada lagi. Oke. Meluncur. Cus. Ini di 5 jam yang lalu ya, Lampung katanya itu ya. Bantah maki ortu Bima, Gubernur Arinal ucapkan doa minta ditunjukkan kebenaran. Wow, ceki people. Play.
yang menyampaikan karena semuanya udah clear and clear. Oh gitu. Ya, persoalan itu kan hanya asumsi. Ya. Tapi itu ceritanya menyerahnya ke Pak Gub. Hakko warjukna tiba aril matila warjukna tinaba tidak. Karena wakil bupati ya ketemu wakil bupati menyambungkan gitu loh. Pak Gub ini saya udah ketemu nih gitu. Terus Pak Gubernur kan menyapa gitu loh. Kan gitu konteksnya. Berarti tidak ada intimidasi Pak dalam nggak ada. Klarifikasi dari Pak Gubernur dan Bapak ini siapa nggak tahu gitu kan, katanya nggak ada klarifikasi gitu, nggak ada klarifikasi, nggak ada intimidasi gitu. Mungkin ya orang tua Bima salah denger kali. Sebenarnya nggak intimidasi, cuman kayak anak Bapak sehat nih Pak, tapi sambil diremes-remes gitu, gimana nih Pak, tolonglah gitu. Ya opsinya sih cuma dua, pihak ini yang bohong atau pihak ortunya Bima yang kemarin di Metro TV loh dia bilang loh. Iya. Nggak bisa didik anak lu gitu kan. Terus nggak usah kritik-kritik lagi yang mempermalukan gitu kan. Tapi emang ya logikanya mana ada sih yang terima dibilang nggak bisa didik anak. Ya maksudnya kalau misalnya mau ngadi-ngadi kayak nggak mungkin dia menjelekkan diri dia sendiri nggak sih? Iya. Pasti kayak karena dia sakit hati dibilang kayak gitu makanya dia sampein dia gitu. Speak up gitu. Iya. Hah. Sing. Nextnya Nyoh. Yes. Bima kan dilaporkan. Tenang Bima, nggak usah takut. Ini padahal 1 hari yang lalu ya. Nggak tahu update sekarang makin banyak apa enggak. Tapi ini ada top 6 mungkin politikus atau nama besar ya yang mendukung Bima gitu. Kita lihat kayak siapa aja. Ceki people. Hey. Cerminan pemerintah anti kritik orang tua Bima. Ini kan videonya. Bima ini punya hak. Pak Mahfud. Menyatakan itu. Yo. Siapa lagi? Bang Hotman Paris. Ya. Namanya gede semua. KSP dukung Bima. KSP itu apa? Memang nggak terlalu tahu. Yeah. Ahmad Sahroni. Oh yang kemarin itu ya pemimpin rapat ini ya rapat DPR kan. Crazy Rich Tanjung Priuk kalau nggak salah. Yongs. Sekjen PAN kritik harusnya dijawab kinerja bukan intimidasi. Ya. The last one. Siapa nih? BEM Nusantara Lampung siap membersamai dan mendukung Bima Yudo TikTokers asal Lampung. Jangan sampai gedung gubernur di demo. Tolonglah nanti digade gedungnya kayak kemarin. Goks. Jadi buat Bima nggak perlu takut gitu ya. Banyak yang backing. Slow. Lu nggak perlu pulang ke Australia, di sini udah pada nge-backing. Ini 1 hari yang lalu. Pulang ke Australia. Nggak perlu pulang ke Lampung. Udah banyak yang backing nih. Tenang lah, ini 1 hari yang lalu nih. Nggak tahu sekarang belum ada yang nge-set lagi kayak gimana, berapa orang yang nge-backup gitu. Ada deng, meluncur. Ninyo. Yes. Nggak tahu ini bener apa enggak. Yang jelas mengerikan. Jokowi berikan atensi atas kritikan Bima yang berujung intimidasi. Wow. Presiden Jokowi panggil Gubernur Lampung akibat kritikan Bima yang viral tapi malah diintimidasi dari Pemprov Lampung. Wow. Presiden. Pinter. Bima ini evolusi demo. Dia mengembangkan akunnya dia. Sampai punya followers yang banyak, dia jadi content creator, dia speak up di situ. Kita kayak gimana videonya cek people. Play. Jokowi berikan atensi atas kritikan Bima yang berujung intimidasi. Arya Bima Yudo, seorang mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Australia, mendadak viral. Ini terjadi lantaran Bima mengkritik gagalnya pembangunan di kota Lampung. Pembangunan jalan merupakan akses yang dapat dinikmati seluruh kalangan. Namun faktanya jalan provinsi dan jalan kabupaten tersebut dinilai rusak parah dan sangat mengganggu perekonomian. Setelah kritikannya viral, keluarga Bima mendapat intimidasi dan dilaporkan ke polisi. Mendengar kabar ini, Jokowi menugaskan Tito Karnavian untuk memanggil Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang merupakan kader Golkar karena kinerja gubernur tidak sejalan dengan program pembangunan infrastruktur yang diwacanakan Presiden. Bima, tenang aja Bima, tenang, Anda keren. Kalau emang ini bener di backup sama orang nomor 1 se-Indonesia. Mungkin ngomong, panggil itu, dikritik kok intimidasi gitu. Dikritik tuh dengerin. Kritik itu bisa ada karena
based on apa nih, fakta atau hanya opini semata gitu. Ya. Opini pun kalau cuman opini semata juga harus tetap didengerin kalau emang benar, misalnya kalau baik gitu. Iya kan. iya. Kalau ini mah bukan opini lagi. Fakta. Jalannya banyak yang berlubang. Udah kayak off-road yang tadi kan. Pusing. Gitu. Nextnya Next. Yo. Yes. Ini nggak kalau wadidaw yang diperkarsai apalah itulah pokoknya yang dilakukan oleh bagian dari pemerintahan. Sembako murah buat warga buat warga kurang mampu, ludes diborong pegawai pemerintah. Aduh, gimana ceritanya? Nggak ngerti. Pegawainya kan banyak duit. Dapat THR, dapat bonus, tunjangan, tetek bengek segala macam. Nggak mau rugi banget. Tapi nggak tahu nih ini bener apa enggak nih. Cek people. Play. Warga miskin di Tiga Raksa Tangerang kecewa paket sembako murah justru ludes diborong oleh pegawai pemerintah. Ribuan warga berdesakan antri paket sembako yang dibagikan oleh seorang pengusaha di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Sementara ratusan warga miskin di Tiga Raksa Tangerang kecewa karena paket sembako ini justru ludes diborong oleh ASN. Bejubel nyoh ngantri. Ya Allah. Ratusan warga miskin antre membeli paket sembako murah di Kecamatan Tiga Raksa Tangerang, Banten. Meski sudah antre berdesakan namun baju batik, celana bahan, bawanya 1 tangan 3 kantong. Warga miskin terpaksa gigit jari. Wah, semuanya pakai batik tuh, Mang. Ya ini oknum-oknum ASN ini. Padahal paket sembako murah diperuntukkan bagi warga miskin justru ludes diborong pegawai pemerintah. Nggak dapat. Ada juga informasi katanya suruh nunggu nyampe jam 12:30. Informasi. Nih. Katanya nanti ada dapat kupon. Tapi itu juga kurang jelas. Dapat kupon nanti? Nanti ya nggak dapat lah. Di sini aja nungguin. Tadi mau beli boleh nggak kuponnya? Di mana? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Bilangnya nggak ada apa gimana? Nggak ada aja. Udah habis katanya. Udah dikasih sama itu orang desa. Dikasih sama orang desa tuh ASN. Gimana tuh ini teh? Kenapa kok bibit-bibit keserakahan kok banyak banget gitu bermunculan di sana gitu? Itu loh aku heran gitu. Mana sekarang kan apa-apa bisa diviralin ya. Lagi disorot banget gitu. Kenapa? Kayak apa sih gitu? Kenapa why? Udah THR dapat, tunjangan dapat gitu kan, gaji ada gitu kan, sejahtera lah. Masih ngambil. Aku tahu. Apa? Kan lagi gencar disorot banget nih korupsi kan. Jadi ditahan dananya. Mungkin gitu. Cuman imbas penahanan dana. Hey, ini kan pengusaha katanya yang nyawer ya. Yang nyawer. Yang apa namanya? Menyumbang gitu, memberikan ini paket sembako besi. Ini jangan sampai ini ada event apa-apa yang berbau-bau gratisan, jangan sampai nih ASN nggak dikasih tahu nih, dimusuhin dulu, jangan kasih tahu dia, nanti diborong gitu. Tolonglah ya, kasihan ini buat warga kurang mampu. Iya kan, kalau yang di ASN kan udah mampu lebih dari mampu gitu ini loh. Judulnya kurang mampu, bukan yang udah kelewat mampu. Aduh, mampu, pusing aku nyoh. Emosi anjir, ini dua udah bikin emosi. Ini kita sekarang ke update kondisi David. Oke. Cek people. Cus. Ninyo. Yes. Our brother sudah pulang ya, dan ini diposting sama Ferry Nur yang foto bareng David nih. David itu kan kayak orang udah sehat-sehat banget kan. Mantap. Cek people. Play. Ini nggak tahu lagunya kena klaim apa enggak. David dan beliau pulang ke rumah sehat, sayang. Wah, aku merinding. Bahkan bapak ini ngajak anaknya juga buat temenan sama David katanya. Cuman kayaknya lagu nggak tahu bisa di play apa enggak. Tapi kita lihat dulu gambarnya meluncur. Just. Ini nyo. Alhamdulillah David sudah di rumah, sehat terus, kuat. Ceki people. Play. Nah, ini anaknya kalau nggak salah ini. Kan David mau ke rumah om, lihat iguana yang gede sama. Tuh. Oke. Sudah kenalan. David. Kalau David lengkapnya siapa? Wah. Chandra, Kristalino, David, Tora, panjang. Namanya merinding. Iya.
Alhamdulillah David sudah pulang nih hari ini. Masya Allah, sehat ya nak? Tadi Om bawa iguana. Ustadz nih, Ustadz, makasih Ustadz. Ustadz siapa namanya nih? Iya, Alhamdulillah sehat. Siapa namanya Ustadz? Saya Armen. Ustadz Armen, ya. Ini Om John, ayahnya David. Hari ini David sudah sampai di rumah. Wih, udah bisa garuk-garuk. Nih, Abang Ramji. Ya. Udah kayak normal ya. Iya. Mamanya Ramji. Udah kayak normal, cuman masalah di kecepatan doang kali ya. Kecepatan dia berbicara, responnya. Tapi gokil, Nyo, Santu People juga gokil. Cedera otak yang apa tuh namanya gitu kan. Geser separah kan otaknya katanya kan. Dokter-dokter yang katanya pakar bilang susah sembuh, bakal cacat segala macam gitu kan. 2 bulan, Nyo, pulang. Gokil. Goks. Ini baru dilindungi Semangat sama juang. yang punya semesta ya, David. Mantap. Mantap. Tapi Nyo, kalau ini nanti tiba-tiba di YouTube nggak ada videonya atau nggak ada suaranya, berarti kena copyright. Tolonglah ya. Sekarang kita meluncur ke intermezzo aja, Nyo. Oke. Meluncur. Cus. Nyo. Ya. Kita buka intermezzo kita, jangan oren-oren. Ceki people. Play. Kenapa dia? Oh, nangis. Ya Allah. Ming, jangan nangis, Ming. Ya Allah. Dijilat. Mungkin karena mau jajan Whiskas nggak dikasih, jadinya nangis gitu. Lagi dong. Lagi. Oh. Ya Allah, gemes banget lagi. Nangis. Jangan nangis, Ming. Mau. Nextnya berarti. Next. Kucing muka sedih. Anda tuh kucing ya, bukan kelinci, tolonglah. Jalan seperti kucing pada umumnya, jangan kayak kelinci. Mana kakinya kecil pendek ya kan? Munchkin. Tolonglah ya. Kalau kayak jalan kayak kelinci gini kan jadinya gemes ya, Nyo? Iya, gemes. Makin mau. Nextnya. Apa nih? Ceki people. Play. Ngadu. Ya Allah. Mama mau yang ini. Mau mulu, udah 3 Nyonya mau. Coba nextnya nih. Ini aku harus mencari kucing yang Nyonya nggak mau nih. Ceki people. Play. Ya Allah, gendut banget. Ya Allah, gendut banget. Mau. Ini gendut loh. Gendut banget, diginiin juga nggak marah dia. Mau. Gak gimana mau marah, nggak nyampe mau begini. Mau yang ini. Banget, mau. Aduh. Nextnya. Apakah Nyonya mau? Ceki play. Kelas banget mukanya. Itu minta makan kayaknya. Mau. Mukanya sedih tapi Nyo. Mau. Bulunya. Aduh, gagal nih Mamang nih. Nextnya lah. Semoga ini nggak mau, Nyo. Karena ini ada lagu jadi Mamang mute. Ceki people. Play. Kok gitu? Ngapain, Meng? Ibu. Mau. Lah, tapi dia palanya goyang-goyang gini. Gak apa-apa. Mau. Gemes. Ini kesurupan loh. Aing mau. Enggak dong. Masih mau. Aduh. Nextnya. Nyo. Ya. Karena kalau anabul koceng sepertinya susah buat Nyonya yang gak mau. Ini anabul gugup. Oke. Apakah Nyonyo ada yang gak mau? Ada 5 katanya Maya. Ceki people. Play. Aski, mau? Berisik loh. Gak apa-apa. Berisik. Aku kan suka yang berisik. Serem kayak serigala. Enggak. Aduh, coba yang ini mau nggak? Lanjut. Mau? Lemes loh. Gak apa-apa. Hitam pendek. Gak apa-apa. Aduh, coba yang ini. Lanjut.
Mau itu. Mau. Yang ini coba yang keempat mau nggak? Lanjut. Aduh. Wih. Mau. Wow, yang terakhir deh. Memang udah gak punya bahan lagi. Yang terakhir. Mau? Enggak deh kalau yang terakhir. Akhirnya. Gak mau. Kenapa? Aku gak suka yang bulunya kayak gitu. Yang keluar. Iya. Oke, memang jadi tahu deh. Oke lah Nyo, sekarang kita saatnya meluncur. Tapi kalau memang kasih aku kucing yang bulunya keluar, aku masih mau. Domba mau domba. Enggak. Domba keluar. Enggak. Kalau memang maunya gajah. Gajah. Udah Nyo, habis Nyo. Ke Say Thank to Super. Thanks. Meluncur. Cus. Nyo. Iya. Langsung dibuka dong Say Thank to Super. Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Langsung aja yang pertama ada dari Alfia Agatha, Viana Bi Prilly Queen. Aku yang sikat ya. Yes. Selamat pagi Nyomang dan Santu People. Maaf telat lagi Nyomang karena biasa baru start kerjanya. Buat Pak Gubernur yang terhormat, jika Anda tidak siap untuk dikritik ya jangan jadi pejabat negara, katanya Maya. Anda digaji oleh rakyat, sudah seharusnya rakyat mengkritik dan memberi saran Anda. Bos aja bisa marah dan negur bawahannya ketika mereka melakukan kesalahan dan ada kekurangan, begitu juga Anda, katanya Maya. Jika generasi muda nggak bisa mengkritik pemerintah, apa kita harus seperti Mario dan Agnes yang hanya bisa menghamburkan harta orang tuanya dan wew gitu? Ayu. Jika kita tidak kritis, gimana bisa membawa negara ini ke depannya dan seterusnya gitu? Anda jadi gubernur untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat, kan bukan mengisi kekayaan pribadi, katanya Maya. Mang, jika gedung bupati dihargai 100M, bagaimana dengan istana presiden 1000 T kali? Ini kenapa gubernur dan wakilnya nggak kompak ya, Mang? Wadididau katanya. Puji syukur lihat David baik lagi. Udah terlalu panjang ini komentar, maafkan gitu. Kata habis gedek bener. Buat yang mau mampir silakan. Nextnya dari Dapur Mang Upe. Numpang lapaknya ke Alfia. Menurut berita Bapak Bupati Lampung mengaku bahwa beliau nggak mengintimidasi Bima. Ya, aku percaya 100%. Ya nggak mungkin lah Pak Bupati yang langsung intimidasi Bima. Tolonglah, Nyomang dan Sobat Santu bisa simpulkan sendiri. Pasti suruhannya gitu. Bukan Pak Bupati ya, Pak Gubernur. Pak Gubernur gitu ya. Nextnya ada dari Tuan Nugroho. Pagi Mbak Alfie Agatha, terima kasih atas lapaknya untuk berkomentar. Setuju banget katanya Maya soal Bapak Gubernur Lampung yang kritik. Kurang lebih sama-sama ya. Parah nih Bapak Gubernur ya. Apakah gaji Anda masih kurang? Tuh ada pesan buat Bapak Gubernur. Bapak Bupati yang menggadaikan kantornya katanya ya. Masa gedung milik negara bisa digadai ke bank, katanya Maya. Nggak habis pikir. Sama ini sama. Terus Firdaus Oiwobo SH Sabodot Teuing, katanya Maya sehat selalu buat Mbak Alfia. Apa deh? Untuk David Ozoras, semangat terus pembangunan merata untuk setiap daerah di setiap daerah pemerintahan. Pokoknya Maya Indra Ipas. Halo Mamang dan Nyonyo, hai. Pemerintah daerah Lampung terlalu munafik untuk mengakui kesalahannya. Salam buat orang Malang dari orang Malang, Mbak Alfia Agatha. Next Kirana Sari, Alfia numpang lapak ya. Aus nggak seru ditungguin, pengen lihat muka bengapnya di ring, malah endingnya kakak adian. Cemen mental tempe. Iya, masa adik kakaan sih. Wow. Adrian Syah. Hari Rabu malam Kamis ada tarawih keliling sama Pak Wali Kota Bandung. Di masjid komplek rumah pas hari Jumat ada berita Pak Wali kena OTT korup dana CCTV buat RW se-Bandung. Kasihan banget mau lebaran gitu aja Nyomang. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih Alfia buat lapaknya. Ini ada penjelasan dari warga Bandung ya, Adrian Syah. Kevin Kristodeus, selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan Santu People yang lulus ini hari semangat hari Senin. Yang korup makin kesini makin entah kemana. Untuk Bima semangat terus, semoga Tuhan berlindungan. Kami sangat berharap ada anak-anak muda yang seperti ini. Semoga ada Bima di tempat lain belahan Indonesia ini. David semangat cepat sembuh ya Dek, God bless you. For your information Nyomang, si rambut merah ntar 6 Mei bakal jalani sanksi adat di rumah Betang Anjungan TMII Jakarta. Itu kalau sanksinya dikasih berat dah pasti besar. Karena kami pun yang sesama Dayak aja nggak berani macam-macam. Ada adat yang
mengaturnya dari lahir sampai mati. Nah dia yang orang luar macam-macam aja berani, makanya kena sanksi. Tisam Nyomang S4 untuk kita semua. Ntar kita tunggu ya tanggal berapa? 6 Mei ya kita tunggu ya. Thank you informasinya. Dan sekarang nextnya ada Andika Pandu NR. Enggak, gue salut sama Bima walaupun dia kuliah di Aussie dan banyak mengkritik kotanya, namun dari kritikannya seharusnya pihak Pemkot Lampung bisa menerima masukan kritikan daripada dibungkam. BTW ada yang nanya video Nyomang sebelumnya masalah tanggal berapa Idul Fitri. Kalau gue kemungkinan antara 21 atau 22. Nunggu sidang isbat. Iya, nunggu sidang isbat gitu kan. Novita Murdianto, numpang lapangnya Mbak Alvia, buat kelakuan pejabat Lampung udah terwakilkan nama yang lain. TikTok update jalan itu sesuai banget sama yang di lapangan ya. Di Kalimantan sini juga gitu soalnya. Kalau mau ke RS di kota itu cuma 2,5 jam kalau jalan mulus. Kalau kondisi saat ini bisa 3-4 jam baru sampai karena ya emang sejarah separah itu ambulan nggak mungkin ngebut itu, ditakutkan orang sakit kepalanya nambah itu. Alhamdulillah David udah bisa pulang. Semoga perawatan di rumah bisa membuat David makin happy, makin cepat sembuh katanya. Olah nggak jadi gelut oh Daus, bagus dah udah tua katanya Maya. Ingat umur. Nextnya ada dari Misawati NN. Pagi Kak Alfi Agatha, sama aja aku juga emosi. Numpang lapak ya Kak, semangat kerjanya, terima kasih. Usut tuntas pejabat yang korup, Lampung salah satunya. Realnya banyak loh pedalaman Jawa Barat yang masih minim pembangunan. Hidup Indonesia untuk masyarakat yang lebih banyak speak up. Indonesia butuh manusia-manusia pemberani. Kawal terus Nyomang. Sekarang Nyonyo yang makin bindeng, semoga Nyonyo lekas sehat ya, amin. Untuk gadai gedung ya kurang lebih seperti ini bisa dibaca. Alhamdulillah deh David udah boleh pulang. Sehat selalu ya dek. Thank you Nyomang. Ridwan Kelby, numpang lapak ke Alvia. Pertama GWS buat Mamang yang masih bindeng bukan badang gitu. Bindeng. Sebagai salah satu warga Bandung, lihat ada OTT terkait wali kota jelas prihatin. Berharap sih praktek kayak gini diberantas ya sampai ke akar katanya. Itu Daus Oil mendadak minta damai. Gimana, takutkah? Padahal kalau bener jadi adu jotos di ring kan pasti seru. Betul. Ya, pasti seru. Persiapan Daus cuma gaya doang bukan teknik gitu. Nextnya Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang dan satu people. Terima kasih tongkrongan Kalvia. Bulan yang penuh berkah, nggak nyangka boroknya penguasa terbongkar dengan sendirinya. Yes, itu setuju gitu. Kenapa kasusnya Bima jadi gede gini? Om Daus kocak itu. Anak buku bisa disuapin dan anteng. Pasti hidupku sempurna. Sehat selalu semuanya. Riki Abdurrahman. Apa Bang? Aing mah Bansel. Bandung Selatan. Di daerah gua mah nggak ada pejabat kayak gitu. Alus mainnya katanya. Tempat gua mah ada bolong tambal, tiap bolong tambal, di mana-mana tambalan, nyampe hasil tambalan lebih parah dari lubangnya. Berasa naik odong-odong anjir. Dia bikin proyek tampilannya bagus-bagus, bikin menyeberangan orang aja jadi objek foto-foto ya, asal jangan nyender ke pagernya karena takutnya jatuh ke bawah ya. Pagernya dari Kaleng Kongguan. Udah rumah gua deket komplek pemerintahan. Aku kebayang yang tambelannya ini loh yang tinggi banget kayak gunung itu. Iya, tambelan semua yang akhir jalan goyang-goyang. Next ada Kalistas, semangat buat Nyomang kontennya biar para perantau tahu berita terbaru di Indonesia. Iya, share ke teman-temannya, share ya gitu kan, siapa tahu cocok gitu. Dan aku mau numpang mengucapkan berduka cita sama ibu di Malang yang baru pulang kerja dari Hong Kong malah diwafatkan oleh anaknya sendiri. Innalillahi. Kayaknya dibikin itu. Turut berduka ya gitu kan. Ilian, kalau para lelaki ketemu jalan rusak patol atau berasa kemeng. Tapi kami para wanita ketemu jalan rusak ginjal kanan sama ginjal kiri ketemuan. Ilu Mang. Bener juga ya. Nextnya MR Glow Skincare Lampung. Nggak mau komen banyak Mang, kasihan capek bacanya. Cuma pengen tolong spillin backingan Gubernur Lampung 10 nanti akan ke-spill dikit-dikit. Rakindut, assalamualaikum Kak, numpang ya. Halo Nyomang, mungkin ini Mang yang mungkin disebut. Mungkin ini Mamang yang disebut berhasil mendidik anak itu seperti Mario. Sinaga Parholong. Last of the last. Numpang lapaknya Kak Kalista. Hey, Bapak Gubernur Presiden aja mau dikritik. Anjing kelakuan Anda apa hub katanya Maya. Salam S3P. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen, bertisam-tisam dan sebagainya gitu kan. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. Cabut dulu dan ciao.